Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Ya, ini kalau kita lihat tanaman-tanaman apa ya? Nah, pasti teman-teman sudah tahu semua ini adalah aren ya. Sekarang kita versi membaca literatur ya. Ini literaturnya dari tidak usah yang berat-berat ya teman-teman. Kita dari Wikipedia saja ya. Ini enau ya, tentang enau. Kita bacakan saja ya sampai akhir ya. Bagi yang malas baca, pengen dengar saja ya, ini saya akan bacakan. Baik, ini enau atau aren ya, bahasa Latinnya adalah Arenga pinnata, sukunya Arecaceae ya. Adalah palma. Nah, palma ini sebenarnya jenis ya palem ya, palem-paleman ya. Jadi enau atau aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa, atau kelapa itu disebut nyiur karena merupakan tanaman serbaguna. Tumbuhan ini dikenal dengan berbagai nama seperti nau, hanau, polulu, bilulu, kabung, juk atau ijuk ya, aneka nama lokal di Sumatera dan Semenanjung Malaya, atau kawung, taren ya, atau akol, akel, akere, inru, indu. Nah, ini bahasa-bahasa Sulawesi ya. Ini saya baca saja ya, kalau mudah-mudahan benar ya informasi ini. Kemudian juga disebut moka, moke, tua, tua atau di Nusa Tenggara ya, dan lain-lain banyak lagi. Bangsa Belanda mengenal sebagai aren palm ya, atau Zuiker palm ya, dan bahasa Jerman menyebutnya Zucker palme. Saya nggak tahu apakah pelafalannya seperti itu. Yang jelas memang kalau saya baca seperti itu ya. Dalam bahasa Inggris disebut sugar palm atau gomuti palm ya. Aren adalah tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang. Benarkah? Baru tahu juga saya nih. Ini perlu diklarifikasi juga ini. Karena aren sepertinya bukan tumbuhan yang dilindungi. Mungkin perlu diralat juga ini ya informasinya. Ya, saya nggak tahu siapa yang menulis di sini. Yang jelas kita hanya coba membaca saja ya. Palma yang besar dan tinggi dapat mencapai 25 meter, berdiameter hingga 65 cm. Batang pokoknya kukuh dan pada bagian atas diselimuti oleh serabut berwarna hitam yang dikenal sebagai ijuk atau injuk atau juk atau duk atau ijuk ya. Sebenarnya adalah bagian dari pelepah daun yang menyelubungi batang. Daunnya menyirip seperti daun kelapa, panjang hingga 5 meter dengan tangkai daun hingga 1,5 meter. Anak daun seperti pita bergelombang hingga 7 kali 145 cm, berwarna hijau gelap di atas dan keputih-putihan oleh karena lapisan lilin di sisi bawahnya ya. Berumah satu, bunga-bunga jantan terpisah dari bunga betina. Ini benar. Dalam tongkol yang berbeda yang muncul di ketiak daun, panjang tongkol hingga 2,5 meter. Buah buni bentuk bulat peluru dengan diameter sekitar 4 cm, beruang 3 dan berbiji 3, tersusun dalam untaian seperti rantai. Seperti tandan, mempunyai 10 tangkai atau lebih dan setiap tangkai memiliki lebih kurang 50 butir buah berwarna hijau sampai coklat kekuningan. Buah ini tidak dapat dimakan langsung karena getahnya sangat gatal. Nah, ini kalau buahnya bisa jadi apa? Jadi kolang-kaling ya. Kolang-kaling memang prosesnya butuh lagi ya, ada proses-proses. Kegunaannya apa saja? Kan ini menurut Wikipedia ya. Pohon enau menghasilkan banyak hal yang menjadi populer sebagai tanaman yang serbaguna, terutama sebagai penghasil gula. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah gula orang bilang gula apa ya? Gula aren. Gula aren ya. Gula aren diperoleh dengan menyadap tandan buah jantan yang mulai mekar dan menghamburkan serbuk sari berwarna kuning. Tandan ini mula-mula dimemarkan dengan memukul-mukul selama beberapa hari hingga keluar cairan di dalamnya. Ini adalah perlakuan ya, kalau mau membuat tanaman aren ini mengeluarkan air yang disebut nira, itu harus dipukul-pukul. Tekniknya bagaimana? Nah, mungkin kalau ada kesempatan kita nanti akan bahas juga ya.
Kemudian tandan dipotong di ujungnya, digantungkan tahang bambu. Ini penampung ya untuk menampung cairan yang menetes. Cairan manis ini diperoleh dinamai nira alias legend atau sakuer. Ini bahasa apa ya? Atau bahasa apa nih? Berwarna jernih agak keruh. Nira ini tidak tahan lama, maka tahang yang telah berisi harus segera diambil ya. Maksudnya penampung tadi. Diolah niranya biasanya sehari 2 kali penampilan, yaitu pagi dan sore ya. Setelah dikumpulkan, nira segera dimasak hingga mengental dengan gula cair. Selanjutnya ke dalam gula cair ini dibubuhkan bahan pengeras seperti misalnya campuran getah nangka. Oh, getah nangka bisa juga ya. Ya, ini perlu dicek juga ya teman-teman, jangan maksudnya jangan dari sumber informasi ini aja, nanti cari juga informasi lainnya biar lengkap. Agar gula membeku, dapat dicetak menjadi gula aren bongkahan atau gula gandu atau ke dalam gula cair ditambah pemisah seperti minyak kelapa agar terbentuk gula aren bubuk kristal disebut sebagai gula semut. Nah, ini gula semut. Oh, ya, di banyak daerah di Indonesia nira juga difermentasi menjadi semacam minuman beralkohol yang seperti tua. Ya, kalau saya sarankan janganlah buat tua ya. Nanti diminum nanti bisa teler ya. Tua ini diperoleh dengan membubuhkan satu atau beberapa macam kulit kayu atau akar-akaran seperti kayu niri, manggis hutan ke dalam nira dan membiarkan sampai beberapa malam agar berproses. Bergantung pada ramuan ditambahkan tua yang dihasilkan dapat berasa sedikit manis agak masam. Ya, kalau bisa jangan bikin tua lah. Sebenarnya tanaman aren ini diminum langsung gitu juga enak kok, sebelum dia berfermentasi juga enak. Dan katanya asidnya bagus juga ya, banyak yang membuktikan. Nanti kita akan bahas juga ini kira-kira kegunaan aren ini kalau diminum langsung apa saja, nanti kita coba cari referensinya ya. Jadi teman-teman tinggal dengar saja. Dengan membumbukan bahan lain atau membiarkan begitu saja selama beberapa hari, nira dapat berfermentasi menjadi cuka. Cuka dari aren ini kini tidak populer ya, terdesak oleh cuka buatan pabrik. Nira mentah segar bersifat pencahar, nah, ini kan sehingga kerap digunakan sebagai obat urus apa itu ya? Ya karena kita hanya membaca ya, nanti kita cari juga nih. Nanti teman-teman juga bisa cari sih urus-urusnya apa. Nira segar juga baik sebagai bahan campuran pengembang dalam pembuatan roti. Oh, benarkah? Baru tahu juga saya ini. Nih, kolang kaling nih, buah aren ya yang dinamakan belulu itu memiliki 3 butir inti biji yang berwarna putih, tersalut batok tipis yang keras. Buah yang muda ini intinya masih lunak, agak bening. Buah muda dibakar atau direbus untuk mengeluarkan intinya. Kemudian inti-inti biji ini direndam dalam kapur beberapa hari untuk menghilangkan getahnya yang gatal dan beracun. Cara lainnya, buah muda dikukus selama 3 jam dan setelah dikupas inti bijinya dipukul gepeng dan kemudian direndam dalam air selama 10-20 hari. Inti yang biji yang telah diolah itu diperdagangkan di pasar sebagai buah atep atau kolang kaling. Nah, kalau di sini tempat saya dikenalnya kolang kaling ya. Ya biasanya dibikin es manisan ya. Produk lainnya sebagaimana nipah atau rumbia, daun pohon aren juga bisa digunakan sebagai atap. Oh, bisa untuk atap juga ya. Pucuk daunnya makin kuncup juga digunakan sebagai daun rokok. Oh, iya kah? Ini tinggal sebagai daun kaung. Lembar-lembar daunnya di Jawa Barat bisa digunakan sebagai pembungkus barang. Ya kalau bisa jangan dibikin rokok lah, nanti bisa kena paru-paru ya. Iya, misalnya gula aren atau buah. Lembar-lembar daun ini pun dikerap dipintal menjadi tali. Sementara dari lidinya dihasilkan barang anyaman sederhana sapu lidi. Seperti halnya daun, ijuk dari pohon enong dipintal menjadi tali. Meski agak kaku, tali ijuk cukup kuat, awet, dan tahan. Digunakan di air laut, ijuk dapat juga digunakan sebagai bahan atap rumah, pembuat sikat dan sapu ijuk. Dari pelepah dan tangkai daunnya setelah diolah dihasilkan serat yang kuat dan tahan lama untuk benang, tali pancing, dan sandal gitar. Oh, bisa sandal gitar juga ternyata. Batangnya mengayuh di sebelah luar dan agak lunak, berserabut di bagian dalam atau empulurnya. Kayu yang keras ini digunakan sebagai papan kasau dan dibuat menjadi tongkat. Empulurnya atau gombalnya juga dapat ditumbuk, diolah menjadi sagu, menghasilkan sagu meski kualitasnya masih kalah dengan sagu rumbia.
barang yang telah memanjang dan dibuang pelurnya juga digunakan sebagai talang atau saluran air ya. Dari akar dihasilkan serat untuk bahan anyaman, tali pancing atau cambuk. Bisa untuk cambuk juga ternyata ya. Penyebarannya bagaimana? Pohon enau mudah tumbuh, memiliki asal-usul dari wilayah Asia tropis. Enau diketahui menyebar alami mulai dari India Timur sebelah barat hingga sejauh Malaysia, Indonesia, dan Filipina di sebelah timur ya. Di Indonesia, enau tumbuh liar atau ditanam sampai ketinggian 1400 meter dari permukaan laut. Biasanya banyak tumbuh di lereng-lereng atau di tebing sungai. Meskipun getahnya amat gatal, buah enau yang masak banyak disukai hewan. Musang luwak diketahui sebagai salah satu hewan yang menyukai buah enau ini dan secara tidak langsung berfungsi sebagai hewan pemencar biji enau. Di Bangka atau di masa lalu orang-orang Tionghoa memasang perangkap di bawah pohon enau yang telah berbuah untuk menangkap rombongan babi hutan yang berpesta buah enau dan berjatuhan. Gitu ya. Nah, kalau perbanyakannya gimana nih? Perbanyakannya kalau kita ini ada untuk induknya ya, pohon induknya kriterianya batangnya harus besar. Ya, ini banyak lagi nih. Memiliki batangnya agak besar. Pohon terpilih harus mempunyai produksi yang tinggi ya. Pengumpulan buahnya juga ini ya, pengambilan biji. Perkecambahannya kita lewat saja, pembibitannya ya sedikit saja nih ya, kita ulang lagi ya. Jadi enau atau aren dapat berkembang biak secara generatif, yaitu melalui bijinya. Agar diperoleh keturunannya baik, benih sebaiknya diambil dari pohon induk yang memberi kriteria. Jadi kalau ini diperjelaskan ya, kalau untuk mengambil bibit dari induk yang kriterianya bahannya, batang pohonnya harus besar dengan pelepah daun merunduk dan rimbun. Sampai saat ini dikenal dua macam tanaman aren, yaitu aren genjah yang memiliki batang agak kecil dan pendek dengan produksi nira 10-15 liter per tandan per hari, dan aren dalam yang memiliki batang besar ukuran niranya 20-30 liter per tandan per hari. Untuk kepentingan produksi nira dan turunannya dianjurkan untuk menggunakan varietas dari dalam sebagai pohon induknya ya. Kemudian pohon terpilih harus memiliki produktivitas yang tinggi. Perlu diketahui bahwa tidak semua pohon aren dan tidak semua mayang jantan keluar 9-10 mayang menghasilkan nira. Hal ini sangat dipengaruhi oleh proses fisiologi tanaman. Calon pohon induk perlu diperiksa produktivitasnya dengan menyadap nira dari mayang jantan pertama atau kedua. Jika hasil banyak, maka pohon itu pantas jadi pohon induk. Kemudian pohon induk ini tidak lagi disadap niranya agar kualitas bening tetap dihasilkan ya. Ya. Kemudian selanjutnya tahapan penyediaan bibit tanaman aren sebagai berikut. Pengumpulan buah. Buah yang digunakan sebagai sumber benih harus matang, sehat, dan lain dengan kulit buah yang warna kuning kecoklatan, tidak terserang hama dan penyakit. Dengan diameter buah sekitar 4 cm. Sebaiknya buah diambil adalah buah terletak di bagian luar lakila ya. Buah aren ini dapat simpan 2 minggu pada karung plastik atau dus untuk memudahkan pemisahan biji. Pengambilan biji dari dalam buah aren harus menggunakan sarung tangan karena buah aren mengandung asam oksalat yang akan menimbulkan rasa gatal apabila terkena kulit. Cara lain yaitu dengan memeram buah aren yang telah dikumpulkan sampai kulit buah menjadi busuk sehingga biji terpisah dengan sendirinya dari daging buah. Cara ini biji dapat diambil dengan mudah dan kulit buah aren tidak gatal lagi. Percambahan. Benih disemaikan tempat persemaian dengan media campuran pasir dan serbuk gaji dengan perbandingan 2:1 untuk mempercepat percambahan. Tempurung biji dapat digosok dengan kertas pasir ya di bagian punggungnya. Setelah keluar apokol selebar kira-kira 3 mm, kemudian biji direndam dalam air agar meresap ke dalam endus sampai jenuh, lalu disemaikan ya. Benih disiram setiap hari untuk mempertahankan kelembaban yang tinggi sekitar 80%. Pembibitan. Semai aren yaitu setelah terbentuk apokol dan mencapai 3-5 cm dipindahkan ke tempat pembibitan atau ke dalam kantong plastik polybag yang berdiameter 20 cm yang telah diisi 3/4 bagian dengan tanah-tanah lapisan atas ini dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1:2. Bibit-bibit yang telah dipindahkan ini memerlukan penyiraman dan naungan agar terhindar dari cahaya matahari secara langsung. Bibit aren dapat dipindahkan ditanam di lapangan sekitar
umur 6 sampai 8 bulan sejak daun pertama terbentuk. Ini referensi yang digunakan oleh Wikipedia. Jadi demikian ya teman-teman tentang aren ya. Tentang aren ini, kalau yang tentang dilindungi undang-undang ini, sepemahaman saya aren tidak dilindungi undang-undang ya. Mungkin ada juga mungkin daerah-daerah tertentu yang melindungi tanaman ini, tetapi yang jelas sepengetahuan saya enggak dilindungi ya. Baik teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita tentang tanaman aren. Baik, demikian dulu ya pembacaan situs web Wikipedia tentang now ya. Baik, sampai jumpa. Bagi teman-teman yang sedang menanam aren, semoga sukses dan jangan lupa banyak cari referensi, jangan referensi dari sini saja ya. Boleh jadi ya, saya kira sebagian besar referensi yang saya bacakan tadi bisa benar ya, tapi bisa jadi juga ada referensi lain yang lebih bagus. Makanya banyak baca, banyak nonton berita tentang aren, dan berita selalu dibandingkan agar mendapatkan berita yang valid dan benar. Baik, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.